Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini dengan Leon akan belajar matematika. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran Bu Indra tentang titik maksimal atau minimal atau disebut juga titik ekstrim dari sebuah fungsi kuadrat. Nah, yang pertama fx. Anggap aja saya punya fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, ini fungsi terkenal kan ya? Atau enggak? Oke, biarin. Nah, sekarang yang pertama kita biasanya pakai apa? Pakai rumus kan? Yaitu min b per 2a, min d per 4a. Ini cara pertama. Cara kedua itu kuadrat sempurna. Nah, ini biasanya cara yang umum kan? Dua cara yang umum. Baik rumus ataupun kuadrat sempurna ini. Nah, tapi yang sekarang akan saya tunjukkan itu cara yang lebih cepat lagi, yaitu cara turunan. Nah, sebelum kita masuk ke turunan, sebenarnya ada penjelasan turunan itu apa. Turunan itu, sebenarnya nanti saya akan buat videonya nanti tentang turunan sendiri. Nah, sekarang akan saya jelaskan saja langsung kepada konsepnya. Jadi, kalau misalnya kita punya suatu fungsi, saya turunkan di sini. Kalau misalnya kita punya suatu fungsi, anggap saja y sama dengan x kuadrat. Turunan itu akan membuat suatu fungsi dari xn menjadi n x n min 1. Ini namanya turunan. Integral itu kebalikannya. Nah, ini adalah konsep paling dasar dari sebuah turunan, yaitu ini. Nah, contohnya jadi kalau kayak gini, kita akan membuat ini jadi 2x. Nah, gampang kan? Cukup mudah. Nah, seperti contohnya tadi, pada fungsi ini, fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. 2x kuadrat, saya akan coba menjelaskannya secara paling gampang. 2, kita tetap taruh di depan. Ini tidak hilang ya 2-nya ya, karena dia menempel pada x. X ini akan saya ubah seperti xn tadi. Jadi 2x pangkat 2 dikurang 1. Tutup kurung. Minus tetap 4x. X itu berapa? X itu pangkat 1 bukan? Pangkat 1, saya tulis di sini pangkat 1. Jadinya 1x, 1 kurang 1. Nah, plus 1. Nah, plus 1 ini gak ada x-nya kan? Nah, gak ada x-nya itu gak bisa kita bilang x pangkat 0. Nah, kita bisa katakan ini jadi x pangkat 0, oke? Nah, tapi jadinya kayak gimana kalau misal kayak gini? Jadi plus 1 dikalikan dengan 0. Kenapa bisa kayak gini? Karena seperti yang saya katakan tadi, x pangkat 0 kita ubah menjadi definisi turunan tadi, dasar paling simpel, menjadi 0 dikalikan dengan x pangkat min 1. Dan ini hasilnya akan menjadi seperti ini. 0 dikali x. Nah, cuma tetap saja 1 dikali 0 per x tetap saja akan jadi 0. Jadi ini akan menjadi 0. Jadi kita akan selesaikan 4x 2 min 1 menjadi 1. Saya nggak usah tulis lagi ya. Kurang 4. X pangkat 1 kurang 1 x kali x pangkat 0. X pangkat 0 adalah 1. X pangkat 0, saya tetap tulis biar tidak bingung, menjadi 4x kurang 4. Ya, jadi f aksen x adalah 4x min 4. Nah, kita sudah menemukan f aksen 4x min 4. Nah, dalam definisi turunan, f aksen x ini memiliki kaitannya nantinya dengan limit suatu fungsi. Nah, berarti ini mendefinisikan suatu fungsi yang mendekati nilai 0. Jadi kita bisa memasukkan bahwa f aksen x sama dengan 0 sehingga x sama dengan 1. Nah, x sama dengan 1. Nah, ini merupakan x untuk nilai ekstrimnya. Nah, kemudian kita harus mencari y-nya tentu saja. Nah, bagaimana cara mencari y-nya? Nah, ini mudah. Kita nggak usah pakai turunan lagi.
kita langsung masukin aja X sama dengan 1 ke substitusi ke fungsi fx. Ketarik, maaf. Ke fungsi fx, sehingga kita akan bisa menemukannya langsung. Fx kan tadi kan berarti 2x kuadrat min 4x plus 1 kan, kayak tadi di atas. Nah, berarti kita tinggal masukin aja. Ini dia, fx adalah y. Ingat bahwa fx adalah y dalam suatu fungsi, jadi kita bisa membuatnya seperti itu. Y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Masukkan X sama dengan 1, sehingga Y sama dengan min 1. Berarti nilai ekstrimnya, yaitu bisa dibilang nilai min, karena ini adalah fungsi yang nanti menghadap terbuka ke atas, menjadi 1, min 1. Nah, ini bisa dibuktikan dengan pakai rumus ya. Nah, kalau misalnya mau dipakai rumus, hasilnya pasti akan sama, dijamin sama 100%. Kita coba saja pakai rumus cepat ya. Min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Tadi fungsinya adalah 2X kuadrat min 4X plus 1. Nah, jadi min B per 2A, 4 per 2 kali 2, jadi 1. Sudah pasti. Nah, min B kuadrat 16 dikurang 4, 8. 16 dikurang 8, 8. Tentu saja per 8 lagi. Nah, 8 per 8 itu 1. Tapi ada minusnya, ingat di depan adalah minus. Jadi min 1. Nah, udah. Sudah selesai. Sama persis. Nah, mau pakai fungsi kuadrat sempurna, juga silahkan. Bisa-bisa aja. Nah, jadi intinya adalah rumus ini, atau bukan rumus sih sebenarnya, cara turunan bisa dianggap menjadi lebih mudah. Tapi kalau misalnya masih kurang yakin dengan menurunkan, yaitu masukkan seperti ini dan kemudian menghafalkan caranya, yaitu masukkan kembali ke fungsi awal, nanti takutnya salah. Ya, kalau gitu lebih baik kita memakai cara yang seperti biasa. Ya, cara ini hanya untuk perkenalan saja, supaya nantinya dibuat. Oke. Terima kasih.